Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk lansia kita. Para sobat lansia, dimanapun Anda berada, pernahkah Anda melihat lansia di sekitar kita yang makin kurus, mudah jatuh, atau sulit untuk bangun dari tempat duduk? Hati-hati, bisa jadi itu bukan hanya sekedar penuaan biasa, tetapi bisa jadi tanda dari adanya sarkopenia. Lantas, apa itu yang dimaksud dengan sarkopenia? Sarkopenia adalah suatu kondisi di mana terjadi kehilangan massa otot rangka dan kekuatan otot yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Ini bukan cuma lemah karena tua, tetapi kondisi medis serius yang bisa menurunkan kualitas hidup lansia secara drastis. Istilah sarkopenia berasal dari bahasa Yunani. Sark berarti otot dan penia berarti kehilangan, yaitu adanya kehilangan massa otot. Kemudian apa saja yang bisa menjadi penyebab timbulnya sarkopenia pada usia lanjut? Penyebabnya multifaktorial, tetapi yang utama adalah kurangnya aktivitas fisik, terutama latihan kekuatan. Selain itu, asupan protein yang kurang, kemudian adanya peradangan kronis, kemudian adanya penurunan beberapa hormon, seperti hormon testosteron, kemudian IGF-1, growth hormone, estrogen, dan beberapa hormon lain. Kemudian juga adanya beberapa penyakit kronis yang mendasari, misalnya adanya diabetes, kemudian adanya kanker ataupun keganasan, adanya gagal jantung, gagal ginjal, penyakit hati kronik ataupun sirosis hepatis, adanya penyakit stroke, dan penyakit-penyakit kronik yang lain yang ikut berkontribusi terhadap munculnya sarkopenia. Lalu, apa saja gejala yang harus kita waspadai? Ada beberapa contoh gejala, misalnya yang pertama, kekuatan genggaman tangan yang semakin melemah. Kemudian yang kedua, adanya kesulitan untuk bisa menaiki anak tangga secara mandiri. Yang ketiga, mudah lelah ketika berjalan. Yang keempat, sering terjatuh. Dan yang kelima, adanya berat badan yang semakin menurun tanpa sebab yang jelas. Kemudian, bagaimana cara mendiagnosis adanya sarkopenia? Diagnosis sarkopenia dilakukan dengan beberapa kombinasi tes. Di antaranya yang pertama, melakukan pengukuran kekuatan otot. Biasanya dokter akan menggunakan alat hand grip strength. Yang kedua adalah dengan melakukan tes kecepatan berjalan atau kemampuan bangkit dan duduk dari kursi sebanyak 5 kali tanpa bantuan. Ketika hasilnya semakin melambat, bisa jadi tanda dari adanya sarkopenia. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan pengukuran massa otot. Biasanya dokter akan menggunakan bantuan alat ataupun modalitas berupa DEXA ataupun DSA, yaitu Dual Energy X-ray Absorptiometry ataupun BIA, Bioelectrical Impedance Analysis. Kemudian bagaimana ketika sarkopenia tidak ditangani dengan baik, maka bisa resiko terjadinya komplikasi. Di antaranya menyebabkan penurunan fungsi, menyebabkan ketergantungan, menyebabkan mudah jatuh, patah tulang, sehingga kualitas hidup lansia akan semakin menurun secara cepat. Lalu bagaimana tata laksana sarkopenia ini? Kabar baiknya, sarkopenia ini bisa dicegah dan bisa dikendalikan. Berikut penanganannya. Yang pertama, lakukan latihan fisik secara teratur, berupa latihan kekuatan ataupun resistensi training. Setidaknya lakukan 2-3 kali seminggu, itu sangat penting. Bisa dengan beban tubuh sendiri, bisa menggunakan karet resistance band atau dengan alat beban yang ringan. Yang kedua, berikan nutrisi yang optimal. Pastikan asupan protein yang cukup, setidaknya 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Dan yang ketiga, kita bisa menambahkan seperti vitamin D, kalsium, dan omega 3 yang juga mendukung untuk kesehatan otot. Ingat, sarkopenia bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Dengan olahraga yang teratur, dengan gizi yang seimbang dan tepat, dan juga dengan perawatan medis yang baik, lansia bisa tetap aktif, tetap mandiri, dan sehat. Yuk, jaga otot kita sejak sekarang, karena otot kuat, maka hidup pun akan hebat. Sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh sobat lansia dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.